Swastiastu. Baik, di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang pengolahan bahan makanan. Sebelum itu saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Nyema Septiani, absen 37. Perkenalkan, nama saya Imade Suhardiano, absen 15. Perkenalkan, nama saya Igdir Saputra, absen 4. Perkenalkan, nama saya Nikomo Sudiari, absen 32. Baik, materi yang pertama yaitu prinsip memotong bahan makanan. Prinsip memotong bahan makanan baik berupa sayuran, buah-buahan, ayam, ikan maupun daging yang perlu diperhatikan agar mendapat kualitas hasil masakan yang optimal dan area dapur tidak tercemar oleh bakteri sebagai berikut. Yang pertama, sayuran. Pemilihan dari persiapan sayuran untuk pengolahan masakan memerlukan keterampilan dan pengetahuan tentang bahan tersebut. Prinsip memotong sayuran, yang pertama, pilih bahan yang berkualitas. Sayuran harus tampak bersih, tidak diselubungi tanah atau kotoran maupun akibat benturan. Daun sayuran tampak segar, tidak layu, kering atau terdapat bekas serangan hama. Yang kedua yaitu cucilah tangan dengan bersih sebelum melakukan proses lebih lanjut. Tiga, cucilah semua sayuran dengan bersih dan memakai air dingin dan mengalir. Keempat, sayuran hijau harus dicuci beberapa kali untuk memastikan setiap serangga atau kotoran melekat hilang. Kelima, sayuran umbi seperti wortel, kentang, dan lobak jika penggunaannya tidak dikupas harus digosok dengan sikap sampai bersih dan dicuci. 6, sayuran lumpoy dan brokoli setelah dipotong menjadi bagian lebih kecil direndam dengan air, diberi garam atau cuka selama 30 menitan. 7, untuk menghilangkan kotoran pada bawang prei, potong pendek bagian daun, bagian akar dibuang, kemudian dibelah menuju ke arah bagian daun yang masih ada. 8, cuci dengan air mengalir untuk melepaskan kotoran yang masih menempel. 9, cuci seledri dengan baik, terutama pada batangnya yang sering melekat kotoran. 10, sayuran seperti terong dan sayuran yang berasal dari bunga dapat direndam dalam air dingin, diberi sedikit air jeruk atau cuka. 11, setelah sayuran dicuci dan dibersihkan, kebanyakan harus dikupas atau dipotong di bagian tertentu. 12, ketimun zukini harus dicuci dengan bersih. 13, trimming sayuran tertentu ada yang dapat digunakan dalam pembuatan kaldu. 14, untuk sayuran buncis, buang bagian urat pada pinggiran buncis yang tampak seperti benang. Terakhir, cuci bersih tangan dan bersihkan area pencucian. Yang kedua, ayam. 1, pilih ayam yang berkualitas. 2, ayam yang diolah untuk masakan kontinental adalah jenis ayam pedaging. 3, bersihkan ayam dengan langkah-langkah yang benar. 4, cuci tangan sebelum memotong karkas ayam. 5, karkas ayam siap digunakan atau dipotong menjadi bagian lebih kecil sesuai menu yang akan diolah. 6, cuci tangan dan bersihkan area pencucian. Yang ketiga yaitu ikan. Ikan termasuk bahan pangan yang berprotein tinggi dalam pengolahan ikan. Untuk ikan memegang peran penting yang harus diperhatikan. Pertama, pilih ikan yang berkualitas baik. Kualitas ikan sangat bergantung pada tingkat kesegarannya, freshness. Kedua, cuci tangan dengan bersih sebelum melakukan pemotongan ikan. 3, cuci ikan yang akan dibersihkan untuk melepaskan semua kotoran dan pasir yang mungkin melekatkan pada badan ikan. 4, potong semua sirip. 5, potong dari dan keluarkan insang. 6, buat toretian dari lubang dahulu menuju kepala. 7, tarik dan keluarkan semua bagian perut. 8, buang sisi ikan bila diperlukan. 9, cuci dan bilas dengan air bersih. 10, lakukan penanganan bahan makanan setelah dipotong. 11, segera simpan di refrigerator jika segera diolah. 13, cuci tangan dan area pencucian ikan. Yang terakhir yaitu daging. 1, pilih daging yang berkualitas baik. 2, cuci tangan dengan bersih sebelum melakukan pemotongan daging. 3, bersihkan daging dengan bersih. 4, potong sesuai kebutuhan dengan menggunakan pisau yang tajam sesuai fungsinya. 5, lakukan penanganan bahan. 6, cuci tangan dan bersihkan area percucian. Baik, Materi kedua yaitu alat untuk memotong bahan makanan. Yaitu pertama adalah pisau, salah satu peralatan memotong yang merupakan alat pokok juru masak. Bowl atau kong terdapat untuk merendam bahan makanan. Colander atau alat peniris, alat yang digunakan untuk beriris bahan makanan setelah dicuci atau setelah direbus. Tray atau nampan,
Alat untuk meletakkan dan menata bahan makanan. Keranjang sampah tertutup untuk menampung bahan makanan yang sudah tidak dipakai lagi. Baik, sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu cara menggunakan pisau yang aman. Yang pertama, pisau yang tajam adalah pisau yang paling aman. Yang kedua, gunakan pisau yang sesuai dengan pekerjaan dapur yang akan Anda kerjakan. Yang ketiga, jangan pernah mengambil atau menahan pisau yang sedang jatuh. Yang keempat, jangan pernah menaruh pisau di bak rendaman yang penuh dengan air. Yang kelima, selalu menggunakan papan untuk memotong sebagai alasnya. Yang keenam, pisau yang baik memiliki keseimbangan antara bilah dan pegangannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kelima tentang bagi-bagian pisau. 1. Pin, ujung pisau untuk menusuk bahan makanan mempermudah pemotongan selanjutnya. 2. Blade atau tip, ujung mata pisau untuk pemotongan lebih terperinci atau potongan halus. C. Edge, mata pisau untuk pemotongan memanjang berawal dari ujung pisau hingga tumit pisau. Pisau untuk memotong ayam sesuai fungsi. Boning clef untuk memotong persendian atau sambungan tulang. Chef knife, pisau yang sering digunakan memotong. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi pengolahan makanan. Dan kami tutup dengan para pesan. Om Santi Santi, Santi.